Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang mana masih memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingganya saya masih bisa melanjutkan tugas dalam mata kuliah syarah dengan rasa pengampu Bapak Ustadz Dede Afdal. Setelah besarkan salam, tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saya Rahmat Abdillah, NIM 1816010105. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 3 syarah hadis yang telah saya pelajari dalam semester ini. Saya hanya membahas 3 di antara beberapa syarah hadis yang telah saya pelajari, di antaranya Al-Qard, Ar-Rahan, dan Wakalah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang qard. Pengertian qard. Qard berasal dari bahasa Arab qard yang berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Qard atau utang piutang menurut bahasa adalah potongan, yaitu harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan, karena orang memotong sebagian harta yang diutangkan. Jadi, qard atau utang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak. Satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama. Baik, selanjutnya hadis mengenai qard. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu lailata usriya bi ala babil jannah maktubas sadaqatu bi asri ansaliha wal qardu bisamaniyata asyara. Fakultu ya Jibril, ma baru qarbi afdalu masadaqah. Qala li'anna sa'ila yas'alu wa indahu wal mastukribu la yastakribu illa min hajatin, yang artinya, dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada malam aku disarkan, aku melihat di atas pintu surga tertulis, sedekah akan lebih dikalikan menjadi 10 kali lipat, dan yang memberi pinjaman dengan 18 kali lipat. Maka aku pun bertanya, wahai Jibril, apa sebaiknya memberi utang lebih baik daripada bersedekah? Jibril menjawab, iya, karena seorang meminta terkadang ia masih memiliki harta, sementara orang minta pinjaman ia tidak mampu dan meminta bantuan kepada orang lain. Utang piutang merupakan muamalah yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan utang piutang ini merupakan akad ta'awud atau tabaruk, yaitu tolong menolong atau sosial. Utang piutang tidak ada salahnya jika kita menjalankannya sesuai dengan syariat Islam. Dan ia akan menjadi aib ketika melanggar, seperti tidak mengembalikan utang atau tidak berniat untuk membayarnya. Orang yang memberi utang kepada orang-orang yang membutuhkan itu pahalanya sangat besar dibandingkan memberikan kepada orang yang meminta. Kenapa lebih besar? Karena orang meminjam mereka lebih membutuhkan dan bisa saja dalam keadaan terdesak, sedangkan orang yang meminta sudah menjadi profesinya sendiri. Maka ada beberapa pelajaran yang dapat ditarik dari hadis di atas. Yang pertama, jangan meminta imbalan jika ada keterlambatan dalam membayar utang, karena itu bisa terjadi dan terjatuh kepada riba. Yang kedua, dianjurkan untuk mencatat utang tersebut untuk menjaga kehati-hatian. Dan yang ketiga, ikhlas dalam meminjamkan. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang wakalah. Wakalah atau wikalah menurut bahasa berarti al-hifzu atau pemeliharaan. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT, hasbunallaha wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami dan sebaik-baiknya perlindungan. Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian kuasa. Ini berarti wakalah merupakan perjanjian antara seseorang pemberi kuasa dengan orang lain, orang yang menerima kuasa.
untuk melaksanakan tugas tertentu atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, saya akan membacakan hadis tentang wakalah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. An Jabiri Abdillah qala aradtu kuruja ila Khaybar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza ataita wakili fakus minhu kamsata asyara waskan fa iminik tago minka ayatan pada ayaka ala tarkutihi, yang artinya dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, aku hendak pergi menuju Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apabila engkau menemui wakilku, maka ambillah darinya 15 wasak. Apabila ia meminta bukti darimu, letakkanlah tanganmu di tulang selangkangannya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3632. Menerima tugas dari seseorang untuk mengurus urusannya termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Seperti halnya dalam hadis ini, Rasulullah telah mewakilkan urusannya kepada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arohan. Arohan atau gadai. Gadai secara bahasa adalah tetap dan berkekalan. Jadi, harta yang kita serahkan kepada orang yang memberikan pinjaman itu tetap, tidak berkurang, dan tidak akan hilang. Karena itu adalah sebagai penguat dalam transaksi utang piutang. Secara istilah, arahan atau gadai adalah menjadikan sesuatu sebagai jaminan, baik harta ataupun benda, yang menjadi jaminan itu agar bisa dijual ketika si peminjam utang tidak mampu untuk membayar utang. Akad gadai ini dianjurkan dalam Islam, di mana tujuannya untuk menguatkan transaksi yang kita lakukan. Jika seseorang tidak mampu mengembalikan utangnya, maka barang ini bisa dijual untuk melunasi utang orang tersebut. Selanjutnya, saya akan membacakan hadis tentang arohan. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam istkaro ta'aman min Yahudi illa ajalin warohanahu dir'an min adidin, yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara berutang dan beliau menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Jadi akad gadai ini sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya akad gadai ini merupakan sebuah yang dibolehkan dalam Islam, bukan aib dan bukan pula suatu perkara yang tercela. Yang kedua, bolehnya melakukan transaksi jual beli atau utang piutang dengan orang non-muslim. Dan yang ketiga, gadai menggadai termasuk kata baru atau tolong menolong tanpa adanya imbalan jasa. Baik, terima kasih telah menyaksikan video saya kali ini. Mohon maaf, hanya 3 syarah hadis yang dapat saya jelaskan karena dalam peraturan tugas hanya dijelaskan 3 syarah hadis. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz pengampu dalam mata kuliah syarah hadis, yaitu Bapak Ustadz Dedi Afdal LCMUD. Terima kasih telah membimbing saya dalam semester ini dan semester kemarin. Saya ucapkan terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.